Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, saya lanjutkan. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari dan melanjutkan terkait sistem reproduksi 2. Pada pertemuan ini nanti akan diadakan post-test berupa soal dengan jawaban singkat sebanyak 10 soal. Diharapkan anak-anak memperhatikan dengan seksama. Baik, catatan pada pertemuan pertama kemarin, sebagian besar belum mengumpulkan tugas. Diharapkan bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, ayo segera dikumpulkan, nak. Silahkan diperhatikan gambar pada slide berikut ini. Ada pertanyaan, dari manakah ia berasal? Gambarnya adalah gambar anak-anak. Anak-anak bisa disebut sebagai manusia. Pertanyaannya, dari manakah manusia berasal menurut ilmu pengetahuan? Ya, manusia berasal dari satu sel telur, di mana satu sel telur tersebut membelah dan mencapai hingga 200 triliun saat dewasa. Berikutnya, mengapa pembelahan sel itu penting? Ada beberapa tujuan atau fungsi. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Kedua, untuk perbaikan, dan yang terakhir untuk reproduksi. Adapun penjelasannya, untuk pertumbuhan semakin banyak sel, maka ukuran semakin besar. Jadi sel itu membelah semakin lama semakin banyak, sehingga ukuran pun menjadi semakin besar. Yang kedua, untuk perbaikan. Perbaikan ini dimaksudkan perbaikan jaringan pada kerusakan sel atau perbaikan jaringan ketika kita mengalami luka. Yang ketiga adalah untuk reproduksi, dengan nama lain perkembangbiakan, melalui reproduksi seksual. Ya, benar. Reproduksi seksual ini disebutkan pada pertemuan sebelumnya, yakni melalui pembelahan sel apa? Pembelahan sel dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembelahan sel secara mitosis, dan yang kedua secara meiosis. Untuk tugas yang kemarin, beberapa yang mengumpulkan di awal ada kesalahan penulisan. Mitosis, bukan metosis. Dan meiosis, bukan meosis. Jadi, yang benar, pembelahan sel ada dua, yakni secara mitosis dan meiosis. Di mana pembelahan sel mitosis menghasilkan dua sel anakan. Susunan genetik dan jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Sedangkan pembelahan sel secara meiosis menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom masing-masing anakan setengah jumlah kromosom induk. Contohnya adalah pembentukan sel kelamin. Adapun pembelahan sel mitosis sebagai berikut. Ada 4 langkah atau 4 fase. Yang pertama adalah profase, yang kedua adalah metafase, yang ketiga adalah anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Pada profase, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom, sedangkan pada fase metafase, kromosomnya berjejer pada bidang pembelahannya.
Untuk fase anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Yang satu ke kutub kiri, yang satu ke kutub lainnya. Dan yang terakhir adalah fase telofase, di mana membran inti mulai kembali bergabung dan kromosomnya mulai merenggang. Untuk pembelahan sel secara meiosis, ada langkah profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. 4 fase ini terulang kembali menjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Untuk selanjutnya, sistem reproduksi laki-laki. Pertemuan kemarin ada gambar, kemudian ada pertanyaan untuk melengkapi bagian-bagian organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki, dimulai dari huruf A hingga huruf I. A adalah penis, B adalah skrotum, C adalah testis, D adalah epididymis, E adalah vas deferens, F adalah uretra, G adalah kelenjar vesikula, H adalah kelenjar prostat, dan yang terakhir I adalah kelenjar Cowper. Untuk selanjutnya adalah sistem reproduksi perempuan. Kemarin ada gambar dan ada pertanyaan dari huruf A hingga huruf G. A adalah ovarium, ada 2 di sebelah kiri dan kanan. Kemudian saluran telur, B. C adalah infundibulum, D adalah rahim, E adalah endometrium, F adalah vagina, dan G adalah serviks. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan dimulai sejak lahir. Semakin bertambah usia, maka jumlah bakal sel ovumnya semakin berkurang. Nah, perhatikan proses pembentukan sel telur atau oogenesis berdasarkan gambar. Materi berikutnya adalah siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini berlangsung selama 28 hari untuk normalnya. Tidak normal atau disebut siklus pendek kurang lebih 18 hari dan siklus panjang kurang lebih 40 hari. Pertanyaannya, mengapa ada beberapa siklus? Mengapa siklusnya berbeda? Untuk selanjutnya adalah fase menstruasi. Fase menstruasi ini terbagi menjadi 3, yakni fase menstruasi, dan hormon yang berperan adalah hormon FSH. Untuk fase proliferase, hormon yang berperan adalah hormon estrogen dan hormon progesteron. Yang terakhir adalah fase sekreton. Hormon yang berperan adalah hormon LH. Apa itu hormon FSH, estrogen, progesteron, dan LH? Silahkan membaca buku siswa yang telah dibagikan. Untuk slide yang terakhir, silahkan diklik tautan untuk melakukan post test.